mau serahkan kesempatan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan Mazmur 36 ayat 1 sampai 13 tadi ya, perikopnya bicara tentang kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ya. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Kalau kita renung-renungkan Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis Daud, ya Raja Daud, dan diperkirakan ketika atau kemungkinan ditulis itu ketika Daud mengalami ancaman dari musuh-musuhnya ya, mungkin pada waktu itu Raja Saul ya atau Absalom yang mengejar-mengejar Daud ya. Kenapa demikian ya? Itu kita bisa lihat dari Mazmur 36 tadi ada dua hal ya. Di mana di bagian pertama ya, Daud mengeluh ya tentang kejahatan musuh-musuhnya yang menantangnya. Ya, kalau kita perhatikan ya, Daud mengeluh ya. Tetapi di bagian yang berikutnya ya, Daud bermegah ya di dalam kebaikan Tuhan. Ya. Perikop ini diawali dengan Daud disebut sebagai hamba Tuhan. Ya. Daud menjadi hamba Tuhan ya, bukan karena ia orang yang benar ya, atau orang yang dibenarkan ya. Akan tetapi Daud juga seorang nabi, seorang raja ya, yang melayani kerajaan Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, saya mau sampaikan di sini bahwa menjadi hamba Allah itu bukan pekerjaan yang remeh ya, tetapi merupakan suatu kehormatan ya. Saya mau sampaikan ya di hadapan Bapak Saudara sekalian ya, percayalah bahwa kita ini adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Bukan orang yang benar tetapi kita orang yang dibenarkan Tuhan ya. Dan kita ini adalah hamba Tuhan ya. Kita memiliki predikat sebagai hamba Tuhan ya. Saya mau sampaikan bahwa menjadi hamba Tuhan itu adalah suatu pekerjaan yang mulia ya. Pekerjaan yang terhormat ya. Kita melayani Allah yang luar biasa ya. Nah, dalam konteks sebagai hamba Tuhan ya, mari kita coba merenungkan ya apa yang Daud alami ya ketika Daud diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak ya. Daud mengeluh ya. Tapi setelah itu dia bisa bermegah di dalam kebaikan Tuhan. Ya. Jadi secara garis besar ya Mazmur 36 tadi dibagi menjadi dua bagian ya, kefasikan orang berdosa ya. Di situ di ayat 2 sampai 5 itu berbicara tentang kecemaran dosa dan betapa dosa itu mendatangkan kerusakan. Ya. Ingat Bapak Ibu ya, dosa mendatangkan kerusakan. Dan yang kedua ya, di ayat selanjutnya ya 6 sampai 13 yaitu bicara tentang kebaikan Tuhan ya, kasih setia Tuhan, kasih setia Allah. Betapa Allah yang kita sembah ini Allah yang penuh dengan belas kasihan, murah hati. Ya. Dan dia menepati janjinya ya. Di bagian di ayat ketiga ya, Daud menyatakan memproklamirkan dirinya
bahwa lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, ya. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi, ya. Jadi kejahatan akan kalah, ya. Kejahatan akan kalah dan kebenaran akan muncul. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita bicara tentang kemunafikan, ya, kefasikan orang berdosa, ya, itu ya, bicara tentang ya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Daud mengeluh kejahatan-kejahatan musuhnya. Ya. Ini menggambarkan sifat-sifat orang jahat. Ya, coba kalau kita perhatikan ya di ayat kedua itu dikatakan Bapak Ibu, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan perintah, ya. Tuhan memberikan hukum Taurat, ya, untuk ditaati, ya. Tapi ya kalau kita melihat keluh kesah Daud tadi, ya, di ayat kedua tadi, ya, dosa bertutuk di lubuk hati orang fasik. Ya. Artinya apa? Ya, orang tersebut ya itu bukannya mentaati firman Tuhan, tetapi malah melanggar. Dia berdosa. Ya. Bahkan rasa takut kepada Allah tidak ada padanya. Ya. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada rasa hormat kepada Allah. Ya. Dia ya orang tersebut orang yang istilahnya itu egois, ya, tidak taat kepada apa namanya perintah Tuhan, bahkan tidak respect, tidak hormat kepada Allah yang seharusnya menjadi sesembahan kita. Tuhan memberikan perintah hukum Taurat untuk ditaati, tetapi mereka tidak malah melanggarnya. Ya. Itu namanya berdosa. Itu sama saja menghina Tuhan. Ya. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan, bahkan rasa takut kepada Tuhan. Ya. Di bagian ketiga, di ayat ketiga dikatakan sebab ia membujuk dirinya sampai mendapati kesalahan dan membencinya. Ya. Di sini memberikan gambaran bahwa sikap curang dan tipu daya dengan sengaja dalam jiwa mereka. Walaupun dia sudah tahu itu salah, ya, tetapi dia dengan sengaja. Ya. Dia kira dia sudah berbuat bijak, dia sudah berbuat baik. Ya. Dia tidak melihat atau tidak mengakui bahwa dia jahat dan berbahaya. Sebaliknya dia menyebut ya, yang jahat itu yang baik. Sebaliknya yang baik itu yang jahat. Jadi kecurangan ya, dianggap sesuatu yang cerdik. Ya. Jadi dia melakukan kecurangan itu adalah merasa dia hebat, pinter, ya, cerdik. Dia tidak menyadari bahwa dia itu berdosa, dia itu berbuat baik, ya. Tidak berbuat kesalahan. Ya. Mereka ya mengabaikan hati nurani dalam perkataannya, tidak peduli benar atau salah, baik atau buruk. Di ayat keempat dikatakan perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Perkataan dari mulutnya ya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia merancangkan kejahatan ya, tetapi ditutupi dengan berbagai dalih yang kelihatannya baik dan benar. Jadi tidak heran ya,
orang yang menutupi dirinya dan berusaha, ya, dia akan berusaha untuk mempengaruhi orang lain juga. Saat manusia berhenti berbuat baik, ya berhenti berdosa, berhenti mentaati ketetapan Allah, iblis pun dengan mudah, ya, memperdaya, memperalat, ya, menjadi antek-anteknya, ya, untuk menarik semua orang jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah memasuki jalan dosa tersebut, umumnya, ya, mereka juga terus bersikeras di jalan tersebut. Karena apa? Mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak membenci kejahatan. Apa yang jahat tidak ditolak. Nah, ini keluh kesah, ya. Ini apa yang dirasakan Daud, ya, terhadap musuh-musuhnya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ya, di sini berbicara tentang kebaikan Allah. Di sini berbicara tentang kasih Allah. Ya. Daud mengalami kebaikan Allah. Daud mengalami kasih setia Allah. Ya. Betapa murah hatinya, ya, Allah kepada Daud. Ya. Di ayat ke-6 dan ke-7, Bapak Ibu, ya, Daud merasakan kasih setia Allah, ya. Bahkan kasih setia Allah ini apa namanya digambarkan, ya, sebagai berikut. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Daud, ya, meratapi kejahatan orang-orang yang durhaka yang ada di sekelilingnya, ya, akhirnya di sini Daud memandang kepada Tuhan dan dia mendapatkan kelegaan melihat kebaikan Allah, ya, sesuatu yang begitu menyenangkan dan mampu, ya, menyeimbangkan kegalauan, ya, yang dia rasakan sebelumnya. Ya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, Allah yang kita sempurna itu Allah yang maha sempurna. Ya. Dia penuh kasih setia. Dia penuh dengan kemurahan. Ya. Bahkan digambarkan, ya Bapak Ibu, keadilan Tuhan seperti gunung-gunung Allah. Hukumnya bagaikan samudra raya yang hebat. Ya. Kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan-awan. Ini satu gambaran yang menunjukkan betapa dahsyatnya Allah yang Daud sembah. Betapa luar biasanya, ya, yang Daud sembah. Ya. Kemahasempurnaan Allah yang luar biasa. Selanjutnya di ayat ke-8 dan 9, ya, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia terlindungi dalam naungan-Mu. Ya. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Sebab mereka Engkau memberikan mereka minum dari sungai dan kesenangan. Ya. Dua hal poin yang bisa diambil di sini bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Jadi apapun pergumulan, apapun masalah, apapun kesulitan, ya, seperti yang Daud alami kegalauan, ya, tetapi di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang luar biasa. Ya. Bahkan, ya, berharga kasih setiamu, ya Allah. Anak manusia dalam perlindungan sayap-Mu. Ya.
Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberikan mereka minum dari sungai kesenangan. Jadi melalui perenungan ini, Bapak Ibu, apapun masalah, apapun kesulitan kita, ya, mari kita tetap berada di dalam naungan Tuhan. Ya, kita akan melihat perlindungan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan ya dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya di ayat ke-10 dan 11 ya dikatakan, sebab pada waktu ada sumber hayat ya, dan di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, lanjutnya, kasih setiamu bagiku, kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, keadilanmu itu bagi orang-orang yang tulus. Ya, janganlah kiranya orang congkak menginjakmu dan tangan orang fasik mengusirmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di bagian ayat ini ketika Daud merasakan perlindungan, ketika Daud merasakan pemeliharaan Tuhan, ya, Daud melalui perenungan ini mengajak ya kita semua untuk boleh berdoa ya kepada Tuhan, ya berdoa syafaat kepada Tuhan, ya. Sebab padamu adalah sumber hayat. Ya. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ya. Ini menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan kita akan melihat terang itu. Ya. Tuhan adalah sumber. Nah, selanjutnya Daud mengajak kita semua juga berdoa bagi orang-orang ya agar kasih setia Tuhan ya juga bagi orang yang mengenal Tuhan. Ya. Keadilan Tuhan juga dirasakan bagi orang-orang yang tulus hati. Ya. Bukan hanya berdoa kepada orang banyak, berdoa syafaat kepada orang lain. Ya, orang-orang yang agar Tuhan juga menyatakan kasih-Nya. Tapi Daud juga berdoa secara pribadi. Ya. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Ya. Kiranya Tuhan juga memelihara Daud, melepaskan dari segala mara bahaya. Ya. Dan orang-orang fasik, ya, dan tangan orang-orang fasik mengusir aku. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Daud merasakan kemegahan, merasakan kasih setia Tuhan, merasakan perlindungan, merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan Daud pun juga bersyafaat berdoa, bahkan berdoa untuk dirinya sendiri agar dilepaskan ya dari orang-orang congkak menginjaknya, agar dilepaskan dari tangan-tangan orang fasik. Ya. Akhirnya apa yang dialami Daud? Di bagian ke-13 bagian terakhir ini, Bapak Ibu, ya, Daud merasakan, melihat ya orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Ya, di sini Daud melihat kemenangan ya bersama Tuhan. Daud melihat di sini pertolongan ya kepada Tuhan sehingga mampu mengatasi kegalauan, mengatasi masalah kesulitan dalam kehidupan Daud. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di akhir perenungan ini ya, kita bisa belajar dari Daud ya melalui Mazmur 36 ini. Ya. Paling tidak kita semakin mengerti bahwa kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Ya. Kejahatan akan kalah ya dengan kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tetap melakukan kebaikan. Mari kita tetap melakukan kebenaran. Ya. Kemenangan bersama dengan orang-orang yang takut. Ya. Takut akan Tuhan. Kita ini nothing, kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi kita bisa luar biasa
kita bisa menang mengatasi apapun itu masalah kita, itu karena Tuhan. Karena bukan hebat perkasanya kita, tetapi semata-mata Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun masalah kesulitan kita. Sehingga mari ya, jauhi dosa, hidup benar, saling mengasihi. Ya. Lihat ya, di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita butuh kasih kita. Ya. Jadi mari kita menjadi terang, ya, dan memberikan diri kita siap untuk diutus, ya, dan menghasilkan buah, memberkati, menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, kiranya renungan pada malam hari ini, ya, pagi hari ini boleh menjadikan berkat, ya, boleh menjadikan rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, lebih daripada itu, kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kami kembalikan Pak Kianli. Mari Bapak Ibu kita sehati di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan firman-Mu lagi, diingatkan kembali Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Engkau menilik setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk terus berlaku hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Seperti perkataan Raja Daud pada waktu itu. Biarlah pada saat ini pun kami boleh dikuatkan. Melalui kepercayaan kepada Engkau ya Tuhan, kami dimampukan melakukan hal-hal benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika orang benar ada di hadapan-Mu, Engkau yang akan memimpin, menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memiliki waktu pagi hari ini untuk datang bersekutu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan hati kepada kami, sehingga kami boleh rindu kepada Engkau. Terima kasih untuk Pak Widoyo Tuhan, yang boleh menolong kami untuk semakin dekat kepada Engkau melalui puji-pujian. Biarlah Engkau memberkati Pak Widoyo di dalam melayani, semakin heran lagi, semakin hebat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga bagi Pak Bambang Tuhan, terima kasih kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai Pak Bambang menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di dalam menyampaikan firman. Biarlah Engkau terus memakainya, sehingga setiap perkataan, setiap hal yang di-sharingkan boleh membangun kami semua, membangun orang yang mendengarnya. Kau berkati segala sesuatu yang diperlukan kehidupannya, keluarganya. Tuhan, kami bersyukur juga, kami berterima kasih untuk Pak John, untuk Pak Kianli, yang boleh memimpin kami, menolong kami di dalam tim doa pagi ini, sehingga kami boleh setia bersekutu datang kepada Tuhan, untuk rindu mendengar lawatan-Mu setiap pagi. Engkau memberkati segala sesuatu yang mereka rindukan, yang mereka butuhkan, hal-hal yang menjadi pergumulan, Tuhan yang mengerti lebih dalam lagi. Engkau memberkati juga Pak John, Ibu Hartati di dalam pergumulannya, Engkau juga yang menolongnya. Tuhan, pagi hari ini kami mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan. Seringkali kami merasa benar. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Biarlah dengan kerendahan hati, kami mau bersatu hati, kami berdoa Tuhan, bagi negara kami Indonesia Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kasus 48 obligor dan debitur BLBI. Ya Tuhan, kami mendengar sudah 2 tahun mereka menunggak hutang-hutang negara Tuhan. Kalau pada saat ini Satgas memiliki kesatuan hati untuk menyelesaikan permasalahan ini,
Ini merupakan aset negara yang besar Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesadaran kepada obligor untuk memiliki hati bahwa ini adalah milik negara yang harus dikembalikan. Tuhan lembutkan hati mereka. Tuhan memberi kesadaran kepada mereka. Sehingga aset-aset negara yang belum terbayar yang cukup besar, 110 triliun, yang 22 tahun belum dibayar, Tuhan menolong, memberikan jalan keluar melalui tim yang sudah dibentuk, sehingga semuanya ini boleh selesai. Kau berikan kekuatan, kau berikan kemampuan kepada tim yang menagih hutang-hutang ini. Berikan ketegasan, berikan peraturan yang benar, sehingga mereka boleh menyadari. Dan ini boleh memberi hal yang baik bagi negara kami, menambah dana bagi negara kami, sehingga ekonomi negara kami boleh ada penambahan dari dana ini Tuhan. Kami percayakan ini Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari segala sesuatu. Kadang kami terpikir tidak mungkin, tapi kami percaya ketika pemerintah sudah membentuk ini, dan ini boleh berhasil Tuhan. Kami aminkan, kami terima kemenangan, dan kami boleh melihat sedikit demi sedikit proses para debitur boleh mengembalikannya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk setiap kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, yang mungkin karena politik menghambat pemberian vaksin, dan juga mungkin karena sesuatu hal menutup-nutupi hasil yang sebenarnya dari angka kasus kepada tingkat pusat. Ya Tuhan, Engkau melihat yang benar, Engkau tahu yang benar. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin daerah boleh diberikan kesadaran, boleh diberikan hati bahwa ini untuk kesejahteraan kami, yaitu melalui pemberian vaksin, sehingga tidak terhambat, semua boleh tersalurkan tepat pada waktunya kepada orang-orang yang tepat. Di daerah-daerah yang belum terjamah vaksin, Tuhan, kami menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kekerasan hati pemimpin-pemimpin atau aparat yang ada di daerah yang masih mengganggu proses pemberian vaksin, kami mau tolak, kami mau patahkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi, sehingga vaksin boleh semuanya diberikan dan setiap masyarakat boleh menerima vaksin dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin setiap pemberian vaksin dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kedaerahan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sehati, kami berdoa juga untuk Badan Pangan Nasional. Kiranya Badan Pangan Nasional dapat mengkoordinasikan pelaksanaan ketersediaan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, pengadaan dan pengelolaan, hingga penyaluran dana. Tuhan, ini menjadi hal yang penting bagi negara kami, Tuhan. Terlebih kebutuhan pangan di seluruh Indonesia, di negara kami. Tuhan memberikan hikmat kepada staf, kepada semua petugas-petugas yang menangani bidang ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan hati kepada mereka, memiliki hati yang melayani, menolong bagi masyarakat, sehingga ketersediaan pangan boleh terjamin bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali seluruh daerah Tuhan. Daerah-daerah yang terpencil, pelosok, boleh menerima pasokan pangan ini Tuhan, sehingga dapat mengkoordinasi dengan rata ke seluruh daerah. Kami mempercayakan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga proses pemberian ketersediaan pangan boleh cukup bagi negara kami setiap tahunnya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk negara kami Indonesia, yang negara yang besar, negara yang berlimpah ruah dan kaya raya. Tapi seringkali kami hanya sebagai negara produsen yang hanya membeli, yang hanya menghasilkan hal-hal bahan mentah yang belum dapat memiliki nilai tinggi. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada setiap orang-orang ahli di bidangnya Tuhan. Kiranya mereka boleh memikirkan, menciptakan ada nilai tambah, bukan hanya sekedar pengekspor, tapi kami memiliki nilai tambah untuk
yang dapat dikelola dari hasil-hasil bumi, hasil tambang, perkebunan, dan apapun hal yang ada di negara kami. Tuhan, biarlah berikan kepandaian, kemampuan kepada ahli-ahli di negara kami, anak bangsa kami. Bangkitkan Tuhan, berikan semangat, kemauan untuk mengelola negara kami, sehingga kami boleh memiliki hal yang lebih besar, kemampuan mengelola yang ada nilai-nilai di dalam negara kami. Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Engkau yang memberkati negara kami, Tuhan. Engkau yang menurunkan kasih, damai sejahtera, pemulihan, terlebih pada masa COVID ini, Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mempercayakannya, Tuhan. Kalau kami ada di sini, kami percaya Engkau juga akan mengasihi negara kami dan kami semua yang ada di sini. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan negara kami Indonesia, kami menerima pemulihan, kami menerima sukacita damai sejahtera bagi negara kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk tim doa pagi yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membentuk tim doa pagi ini, bersekutu, bersehati di dalam berdoa. Teruslah hati kami Tuhan memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Engkau memberkati semua kami satu persatu tanpa terkecuali. Yang memiliki kelemahan Tuhan kuatkan, yang memiliki pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang sakit Tuhan pulihkan dan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki komunitas yang baik, yang boleh terus diajar mengenal Engkau. Biarlah kami menyerahkan seluruh tim doa pagi ke dalam tangan kasih-Mu. Kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau, mengenal firman-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Biarlah segala puji, kehormatan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Bapa, itulah seruan anak-anak-Mu di pagi ini. Engkau mendengar karena kami tahu bahwa Engkau Bapa yang tahu akan segala kebutuhan anak-anak-Nya dan kerinduan kami sebagai rakyat Indonesia bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini ialah hidup kami berarti di dalam. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Biarlah hidup kami Tuhan berarti untukmu. Terima kasih ya Roh. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Benar ya Bapak, biarlah hidup kami berarti di dalam setiap saat. Di
dimanapun kami berada, di dalam dunia pelayanan, di dunia sekuler, menjadi berkat di dalam sekeliling kami ya Bapa. Seperti firman Tuhan yang disampaikan di pagi ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Waktu saya berikan Bapak Jandri. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih juga buat Pak Widoyo dan Ibu Adriana yang sudah melayani pagi ini. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Amin ya. Mazmur 36 ayat 8 mengatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, banyak orang menganggap remeh dan sepele segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat tidur nyenyak semalam dan bangun pagi dengan kekuatan baru. Badan dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan. Pergi pulang dari kantor atau sekolah dalam keadaan selamat. Semuanya dianggap sebagai hal yang biasa dan rumlah saja. Kita seringkali tidak menyadari ketika tubuh ini sehat, pekerjaan atau usaha berjalan lancar, rumah tangga adem ayem, anak-anak bertumbuh secara sehat dan pintar, adalah karena kasih Tuhan. Tidak datang atau terjadi dengan sendirinya. Semua adalah kasih Tuhan. Saudara, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, hidup dalam kemapanan, berada di puncak karir, wajah tampan atau cantik, dan berperawakan bagus, seringkali berjalan dengan membusungkan dadanya. Merasa semua yang dimiliki adalah karena kesanggupan dan kemampuan diri dia. Ucapan syukur pun jarang keluar dari mulut mereka. Zakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Hari-hari ini kita diingatkan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Karena itu belajarlah untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Apabila tubuh kita tampak segar dan bugar, bukanlah semata-mata karena kita pandai menjaga diri atau mungkin mengatur pola makan. Kalau rumah tangga kita tampak bahagia dan usaha berjalan dengan lancar, itu bukan karena hebat kita. Tanpa Tuhan beserta kita takkan mampu sendiri, dan semuanya takkan pernah terjadi.
Saudara, kemarin ya saya 1 harian sakit. Ya, 1 harian saya sakit. Pagi, pada saat doa pagi, waktu itu saya nggak buka video, saya katakan sama Pak John, "Pak John, saya dalam keadaan badan saya sakit semua dan semalam, itu menggigil ya, menggigil, saya nggak buka video, saya katakan sama Pak John, "Tolong di-take over." Akhirnya saya pagi itu, doa, "Tuhan sembuhkan saya," dan saya istirahat, tidak kemana-mana, saya tidur, saya istirahat, saya minum obat. Puji Tuhan, malamnya semua Tuhan berikan kesehatan dan pada pagi ini sudah segar banget dan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat saya. Bahkan pada pagi ini saudara datang ke tempat ini di Zoom, ini ada anugerah Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena keselamatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, kenyamanan, dan keberhasilan hidup yang sejati tidak dapat kita temukan di luar Tuhan. Sekalipun kita pergi ke negara manapun di belahan bumi ini, pemazmur mengerti benar bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Mazmur 36 ayat 10 mengatakan, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Karena itu, lanjutkanlah kasih setiamu yang bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur, kita minta pimpinan Tuhan dari pagi sampai malam hari agar Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup doa bagi kita. Ya, ada yang mau minta didoakan? Tadi ada Ibu Ani yang mau minta didoakan karena tensinya tinggi. Nanti tolong Pak Bambang untuk bisa mendoakannya. Ibu Ani ya Pak? Ya. Nah, ada lagi, sorry ini ada di chatting. Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Pak Bambang mohon doa buat Ibu Ani untuk tensi darah tingginya supaya bisa Tuhan sembuhkan dan sekalian langsung ditutup dengan doa berkat. Silakan Pak Bambang. Baik, mari kita datang kepada Tuhan bersatu hati dengan berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk momen kesempatan yang luar biasa, kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Widoyo Tuhan, yang Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa kita semua masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi melalui pujian dan penyembahan. Ialah Tuhan, setiap pujian penyembahan ini boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan, sehingga Kau berkenan atasnya Tuhan. Berkati Pak Widoyo bersama keluarganya. Berkati apapun yang dilakukan Pak Widoyo, Engkau buat berhasil Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dan kuasa darah-Mu, jauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami harapkan Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Ani Tuhan, Ibu Andriana Tuhan yang sudah menyampaikan isi pokok-pokok doa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan setiap permohonan doa kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah menjawab atas setiap permohonan dan doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Andriana, berkati Pak Aisy Tuhan dan keluarga Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan Pak Ibu Andriana dan Pak Aisy dan Yesus. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Buat Tuhan, apapun yang mereka lakukan berhasil. Berkati keluarganya, berkati usaha bisnis pekerjaannya, berkati Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pak Kianli Tuhan, kami mendengar kesaksian yang luar biasa Tuhan.
Engkau sudah sembuhkan secara ajaib sempurna Tuhan atas segala kelemahan tubuh fisikmu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kesehatan bagi Pak Kianli lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau sempurnakan kesehatannya, Engkau pulihkan kesehatannya sehingga Pak Kianli boleh sehat sempurna, beraktivitas seperti sedia kala Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan bisnis yang Engkau percayakan. Biarlah apapun yang dilakukan Pak Kianli, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersepakat bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan Ibu Ani dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Ibu Ani saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh fisiknya Tuhan Yesus, tensinya tinggi Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau adalah Yehova Jireh, Yehova Rafa. Engkau adalah dokter segala dokter, juru sembuh bagi setiap orang percaya. Belas kasih Tuhan turun atas Ibu Ani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Ibu Ani sudah sehat, tensinya sudah normal. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu sudah terjadi atas Ibu Ani. Saat hari ini juga Tuhan Yesus, Ibu Ani sudah sehat kembali Tuhan, sudah normal kembali Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu nyata atas Ibu Ani Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu Engkau nyatakan bagi Ibu Ani Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah terjadi. Ibu Ani sudah sehat sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri Tuhan doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, turun atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari saat hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Widoyo. Terima kasih semua. Kenny, Ibu Adriana. Bu Andriana. Ini semuanya Pak Widoyo, Pak Candi. Oke, terima kasih. Yuk kita buka kameranya. Terima kasih Pak Kenny, Pak John. Kameranya dibuka. Ya, kita foto ya, jangan ada yang chatting dulu karena nanti akan kasihan yang di bawah ya, akan ketutup dengan chattingannya. Oke. Ya, saya ambil dulu yang pertama ya. 1, 2, 3 ya. Sebentar saya masukkan dulu supaya bisa. Yuk kasih senyum yang sip. bagus. Mantap. Yuk sekali lagi. Ya, yang kedua, oke, kita foto 1, 2, 3, sebentar ya, di copy dulu aja sebentar. Oke, ini ada yang baru ya? Tadi saya lihat, oh nggak ada ya, tadi ada. Oh, nggak ada yang baru. Oh, baru mandi semua. Oke deh. Belum kenal baru. Iya, tadi saya lihat ada satu ya. Itu Pak apa namanya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat aktivitas. Yang mau stay dengar kita nyanyi sama-sama Pak Widoyo, silakan. Yang mau aktivitas silakan. Sampai ketemu Tetap semangat. Salah satu adalah imun kita. Kita tetap harus bersukacita. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, hati yang gembira adalah obat dalam maju sesuai dengan janji firman Tuhan. Haleluya.
seperti obat hati yang tenang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan tenang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan tenang. Biarlah pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan kita, hati kita tetap senang, bergembira. Kita telah mendengar firman Tuhan, kita diberkati secara rohani, juga diberkati oleh secara jasmani. Ya, dengan hati yang senang sesuai firman Tuhan adalah salah satu imun kita jadi sehat. Iya, nggak Pak Andi? Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan tenang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati, Tuhan semua. Haleluya. Terima kasih Pak Widoyo. Saya tutup ya semua, sampai ketemu besok. 1, 2, 3.